beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-531 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Margaret sebagai Dewi Sambi, Yanwar sebagai Ratanja, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Renet sebagai Ayu Wandira, Kasdu sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai.
Terjadilah pertarungan sengit antara pendekar syair berdarah melawan Dewi Sambi. Pendekar syair berdarah melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Dewi Sambi tidak sempat mengelak. Dia terpaksa menghadang dengan aji tapak wisanya. Tubuh Dewi Sambi terpental ke belakang dan jatuh tersungkur di atas semak belukar dan tak berkutik lagi. Sementara itu pendekar syair berdarah terpelanting jatuh, tapi kemudian bangkit kembali. Kedua belah tangannya dikibas-kibaskannya, dan sebelum melangkah pergi, laki-laki bertampang dingin itu melantunkan bait-bait syairnya. Aku lebih suka minum tuak sendirian daripada berjalan bersama perempuan. Mereka hanya mengusik ketenanganku dalam menikmati panasnya api dendam. Akan ku hirup sendirian udara yang penuh gumpalan-gumpalan dendam. Aku lebih suka berjalan sendiri dalam keadaan sempoyongan sambil bernyanyi tentang kegagalan. Dadaku terasa sakit sekali. Sepertinya ada batu besar menghimpit dadaku. Napasku sesak. Aku ingat apa yang baru saja terjadi. Pendekar Sinting itu telah memukulku dengan aji Kidung Pamungkasnya. Dia benar-benar pendekar Sinting. Sayang sekali, aku tidak mungkin lagi mendekatinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakang Bajir, apakah aku harus gagal membalaskan sakit hati ini? Apakah aku harus gagal membalas dendam kepada musuh besar kita? Kakang Bajir, maafkan aku, Kang. Maafkan Sambi. Tidak, aku tidak boleh gagal. Aku belum sampai gagal. Aku masih harus terus mencari kesempatan untuk membinasakan Arya Kamandanu. Tapi mungkinkah itu? Mungkinkah aku melaksanakannya? Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku tidak mempunyai seorang teman pun di dunia ini. Kakang Bajir, aku terpaksa membuatmu kecewa, Kang. Aku terpaksa membuatmu kecewa di dalam kuburmu. Apa yang baru saja kukatakan tadi? Tidak mungkin. Dewi Sambi adalah seorang pendekar pilih tanding. Dulu namaku pernah menggetarkan dunia kependekaran. Siapa yang tidak kenal Dewi Sambi? Telah berpuluh-puluh manusia binasa dengan aji tapak wisaku. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin gagal. Tunggu, Arya Kamandanu. Aku belum menyerah sampai di sini. Pokoknya, selama urat nadiku masih berdenyut, selama jantungku masih berdetak, aku tidak akan membiarkanmu tidur dengan nyenyak. Tunggu, Kamandanu. Kau boleh tunggu, Kamandanu.
Sementara itu, Panji Ketawang dan Ratanca masih terus berkuda. Semalam mereka menginap di desa Walang Sapitu, kurang lebih 15 pal jauhnya dari Candi Sorabana. Sekarang mereka sudah tiba di kaki Gunung Arjuna. Mereka terus berkuda ke arah selatan, menyusuri kaki Gunung Arjuna. 4 orang prajurit masih terus mengawalnya. Mengapa berhenti, Panji? Aku takut kita salah jalan, Ratanca. Prajurit? Oh, iya Tuan Panji, ada apa? Apakah kita tidak salah jalan? Sepertinya tidak, Tuan Panji. Bukankah desa Manguntur terletak di kaki Gunung Anjasmara? Tidak, Tuan. Kita tidak salah jalan. Tapi kalau Tuan Panji merasa ragu-ragu, sebaiknya kita bertanya pada salah seorang warga desa. Nah, itu kebetulan ada seorang warga desa. Marilah kita tanyakan kepadanya jalan menuju ke desa Manguntur. Mereka segera memacu kudanya kembali menyusuri jalanan berbatu. Dari jauh mereka melihat seorang wanita tua sedang berjalan membawa buntalan. Seorang gadis kecil berlari-larian di sebelahnya. Maaf, Nek. Kami mau bertanya sedikit. Apakah benar jalan ini menuju desa Manguntur, Nek? Oh, apakah kalian bermaksud pergi ke desa Manguntur? Ya, kami ragu-ragu. Kami takut salah jalan. Apa benar desa Manguntur letaknya di sebelah sana, di kaki Gunung Anjasmara? Iya, benar. Kalian terus saja mengikuti jalanan berbatu ini. Nanti setelah tiba di desa Jasun Wongkang, kalian ambil ke arah timur. Terus saja ikuti jalanan berbatu. Desa Manguntur terletak bersebelahan dengan desa Kurawan. Kalau masih ragu-ragu, kalian bisa bertanya kepada warga desa Jasun Wongkang. Baiklah, terima kasih, Nek. Dan ini, ambillah untukmu. Apa ini? Apa yang kau lemparkan ini? Nek, orang itu melemparkan uang receh. Mungkin dia bermaksud memberi uang kepada kita, Nek. Ya, benar. Ambil sajalah uang itu. Ambil saja 2 kepeng sebagai upah kalian. Lumayan bukan untuk jajan di jalan? Ayo, Ratanca. Ayo, kita teruskan perjalanan. Iya. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sepertinya bocah remaja itu si Panji Ketawang. Ya, jelas. Dia Panji Ketawang. Rupanya dia sudah tidak mengenaliku lagi. Panji Ketawang. Ya, memang sudah lama juga aku tidak bertemu dengan bocah itu. Semenjak dia ikut sapi ompong, aku jarang menemuinya. Wah. Mungkin sekarang dia sudah menjadi orang pangkat. Mungkin dia tinggal bersama pamannya si Arya Kamandanu. Konon menurut berita orang-orang desa, Arya Kamandanu sekarang sudah menjadi orang besar.
sudah menjadi salah seorang senopati perang kerajaan Majapahit. Oh iya, syukurlah kalau sekarang bocah itu dapat hidup enak bersama pamannya. Memang nampaknya dia senang sekali hidup dengan cara seperti itu. Iya, syukurlah. Aku ikut gembira kalau bocah itu bisa hidup bahagia dan senang. Nasib seseorang memang tidak bisa diduga. Dan nasib antara seorang yang satu dengan yang lain berbeda. Nek. Iya. Ada apa, Ndek? Ada apa, yuk? Siapa orang-orang itu tadi, Nek? Oh, siapa ya? Nenek juga belum kenal mereka. Tapi melihat pakaiannya, tentulah mereka orang-orang pangkat. Tentulah mereka itu orang-orang penting. Orang pangkat itu orang apa, Nek? Orang pangkat itu orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Dia bekerja pada pemerintah Majapahit. Mungkin dia adalah seorang pengawas kerajaan. Mungkin dia salah seorang ulu balang raja. Atau mungkin juga dia seorang perwira prajurit, atau bekal, atau wira tamtama. Nah, sebutan-sebutan itu tadi menunjukkan pangkat seseorang, Dok. Lalu, siapa orang yang berkuda di belakangnya itu, Nek? Oh, 4 orang itu tentu saja prajurit-prajurit biasa. Mungkin mereka ditugaskan untuk mengawal 2 anak remaja itu tadi. Mengapa harus dikawal, Nek? Apakah 2 anak remaja itu penakut? Bukan begitu, Nduk. 2 orang anak remaja itu tadi mungkin saja masih keturunan bangsawan Majapahit. Mereka memang tidak boleh pergi terlalu bebas keluar istana. Kalau toh mereka pergi juga, mereka harus dikawal prajurit-prajurit. Ya, pokoknya keselamatan mereka harus dijaga dengan ketat. Sebab mereka itu masih keturunan bangsawan. Yang seorang itu tadi sombong sekali ya, Nek. Maksud saya yang melemparkan uang itu tadi. Apakah memang harus begitu cara seorang bangsawan memberikan uang kepada orang miskin seperti kita ini, Nek? Ya, tentu saja tidak, ya. Mungkin dia terburu-buru. Mungkin saja dia malas untuk turun dari kudanya. Ya, sikap dan watak orang itu berbeda-beda, ayo. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar dan sombong. Sombong itu kan tidak baik ya, Nek. Kata nenek, sombong itu sahabat kejahatan. Iya. Sombong itu memang sahabat kejahatan. Pemalas juga sahabat kejahatan. Orang yang sombong dan pemalas besar kemungkinan akan menjadi seorang penjahat. Ya. Sudahlah, Nduk. Ayo kita teruskan lagi perjalanan. Apa? Kau sudah lapar? Iya, Nek. Saya sudah lapar. Kita bisa makan dengan menggunakan uang receh ini ya, Nek. Ini, Nek, uangnya. Iya, kau bawa saja, Nduk. Nanti kita membeli makanan di desa di depan itu ya. Nek, Nenek ada garinting. Apa, Nduk? Apa, yuk? Kapan kita berhenti berjalan, Nek? Sudah lama sekali kita berjalan terus. Apakah kita akan berjalan untuk selama-lamanya, Nek? Oh, iya. Dengar, Nduk. Sekarang ini kita menjadi seorang pengembara. Dan seorang pengembara tentu saja akan banyak sekali berjalan, berpindah-pindah tempat. Kita memang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal itu kita lakukan untukmu, Ayu. Dalam pengembaraan ini kau harus banyak menyerap pengalaman hidup. Kau harus banyak belajar. Kau harus lebih dulu prihatin. Tahu kan arti
artinya prihatin? Prihatin itu asal kata perihati. Jadi biarkan dulu hatimu perih. Biarkan dulu kau hidup susah. Jauhkan dulu dari kesenangan-kesenangan. Nah, suatu saat nanti kau akan memetik buah dari penderitaanmu yang sekarang ini, ya. Nah, bagaimana? Kita jalan lagi yuk. Ya, Nek. Tapi kalau Ayu lelah, digendong lagi ya, Nek. Oh, ya tentu saja. Iya. Kamu masih kecil. Ayu memang tidak boleh terus-menerus berjalan. Kalau lelah, bilang saja sama nenek ya. Nenek akan gendong kamu. Nah, ayo kita jalan. Wanita tua itu, yang tak lain adalah Nini Raga Runting, segera melangkah diikuti Aiwandira, bocah perempuan yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Sudah sejak lama mereka mengembara, berjalan pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Jika malam mereka tidur di sembarang tempat, kadangkala mereka tidur di relung-relung tebing ataupun goa. Kadangkala mereka istirahat di gubuk-gubuk para petani di tengah sawah. Nini Raga Runting terus melangkah, dan Aiwandira berlari-lari kecil di sebelahnya. Lihat, Nek. Itu ada burung bangau, Nek. Mereka terbang rendah di tengah-tengah sawah. Bulunya putih ya, Nek. Oh iya, Ndek. Burung-burung bangau itu mencari makanan di tepi-tepi sawah atau rawa. Ayo, Nek. Ayo cepat jalannya. Aku ingin melihat sungai itu. Wah, bagus sekali ya, Nek. Lihat, bagus sekali sungai itu. Batu-batunya besar dan airnya bening. Desa Jasunungkal, Panji. Benar, Tanca. Lihat saja, tugu batas desa Jasunungkal sudah nampak dari sini. Tapi agaknya kita harus menginap lagi malam ini. Iya, sebentar lagi malam tiba. Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan dalam gelap. Prajurit. Iya, Tuanku Panji. Ada apa? Kita menginap di desa Jasunungkal malam ini. Besok pagi baru kita akan meneruskan perjalanan. Baik, Tuanku Panji. Kami menurut saja. Ayo, Tanca. Ayo, kita mencari penginapan di desa Jasunungkal. Iya. Tunggu, Panji. Tunggu, Panji kawan. Iya. Ratanca segera menyentakkan tali kekang kudanya, dan kuda itu pun melesat kabur menyusul Panji Ketawang yang sudah lebih dulu kabur. 4 orang prajurit Majapahit buru-buru menyusul mereka. Ketika itu matahari hampir saja tenggelam. Warna langit menjadi kemerah-merahan. Bayang-bayang pohon di tepi jalan bagaikan makhluk hidup yang datang dari dunia gaib. Jalan menuju ke desa Jasunungkal menjadi sunyi dan lengang. Apalagi setelah Ratanca dan Panji Ketawang berkuda semakin jauh. Mendadak dari balik rimbunan semak belukar muncul sesosok tubuh manusia.
itu menguak semak belukar, kemudian melangkah perlahan-lahan menuju tepi jalan. Dia melihat ke arah beberapa ekor kuda yang terus dipacu meninggalkan debu beterbangan di belakangnya. Laki-laki itu tersenyum dingin. Panji Ketawang. Aku juga mempunyai seorang anak laki-laki bernama Panji Ketawang. Istriku Nari Rati telah memberiku keturunan seorang anak laki-laki yang kemudian kunamakan Panji Ketawang. Mungkinkah dia anakku? Atau barangkali hanya namanya saja yang serupa? Oh, mau kemanakah mereka itu? Aku akan mengikuti mereka. Aku ingin tahu siapa sebenarnya bocah laki-laki yang bernama Panji Ketawang itu. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik, minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Pirular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Panji Ketawang dan Ratanja menginap di rumah salah seorang warga desa Jasununggal. 4 prajurit yang mengawal mereka telah mengurus segala-galanya, dan mereka hampir tidak pernah berada jauh dari 2 bocah remaja itu. Mereka tidur di serambi depan sambil berjaga-jaga. Kau belum juga tidur, Ratanja? Kalau tidur di ruangan seperti ini, di rumah orang-orang desa seperti ini, tiba-tiba aku menjadi teringat kepada Bapak Wong. Ratanja, kau memang selalu memikirkan Bapak Wongmu itu. Mengapa harus dipikirkan? Bukankah sekarang kau sudah hidup lebih senang? Bapak Wong itu sudah seperti orang tuaku sendiri, Panji. Aku banyak berhutang budi pada beliau. Iya, tapi sekarang kau sudah hidup lebih senang. Kau bisa tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati yang indah dan mewah. Kau tidak kekurangan apa-apa lagi. Kau sendiri berkata bahwa Gusti Ramapati sangat menyayangi dan memanjakanmu. Iya, benar Panji. Hidup bersama Gusti Ramapati di lingkungan Istana Majapahit memang menyenangkan. Tapi hidup bersama Bapak Wong di pondok yang sederhana mempunyai arti yang lain bagiku. Mempunyai arti yang lain? Apa maksudmu? Bapak Wong dapat menciptakan suasana yang hangat. Suasana yang penuh dilumuri kemesraan dalam kesederhanaannya. Saya banyak sekali belajar dari Bapak Wong tentang hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan di tengah masyarakat yang luas. Saya benar-benar mengagumi pribadi Bapak Wong. Saya kira saya tidak akan pernah bisa menemukan lagi seorang pendidik yang sangat bijaksana seperti beliau. Beliau selalu mengajarkan dengan penuh kesabaran. Saya seringkali merasa malu jika melihat Bapak Wong yang sabar dan senantiasa berkata-kata dengan lembut. Seringkali saya melakukan kesalahan. Seringkali saya masih dihinggapi penyakit malas. Dan Bapak Wong selalu menegurku dengan lembut dan sabar.
Bapak Wong itu memang orang baik, Ratanca. Mungkin dia sama persis dengan pamanku. Cara hidupnya sangat sederhana. Sebenarnya, Paman Kamandanu itu bisa menjadi orang kaya. Semua prajurit menaruh hormat padanya. Dan dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Gusti Prabu. Tapi entahlah, saya kadang-kadang tidak mengerti sikap Paman Kamandanu. Mengapa dia masih memilih cara hidup seperti itu? Kata Bapak Wong, orang-orang yang hidupnya sederhana justru lebih mudah memperoleh kebahagiaan. Mana bisa begitu? Menurut pendapatku, hidup mewah jauh lebih menyenangkan. Apa senangnya tinggal dalam rumah bambu seperti ini? Kau bisa lihat sendiri cara hidup bangsawan-bangsawan di Istana Majapahit. Mereka semua kaya raya. Mereka tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan tubuh mereka menjadi gemuk-gemuk. Wajah mereka selalu berseri-seri karena tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup. Lain halnya dengan orang-orang desa itu. Tubuhnya kurus ceking, wajahnya kuyuh, dan seringkali mereka kalang kabut hanya karena tidak berhasil memperoleh sesuap nasi untuk keluarganya. Aku dulu pernah hidup mengembara, Ratanca. Jadi aku pernah melihat hal-hal seperti itu. Kau memang lain dengan pamanmu, Panji. Tapi kukira pendapatmu itu tidak seluruhnya salah. Paling tidak untukmu sendiri. Ratanca, apakah kau mempunyai cita-cita? Apa cita-citamu sebenarnya? Aku hanya ingin meneruskan cita-cita Bapak Wong. Aku ingin menjadi seorang tabib. Dan aku ingin menyumbangkan kepandaianku untuk kepentingan orang banyak. Wah, aku tidak sangsi lagi, Ratanca. Kau memang ahli meramu obat-obatan. Dan keahlianmu itu nanti suatu saat pasti akan bisa membuat kau menjadi kaya raya. Aku menjadi tabib bukan untuk mencari kekayaan, Panji. Lalu untuk mencari apa? Ya, untuk melaksanakan amanat Bapak Wong. Aku menjadi tabib untuk menolong sesama hidup. Bagaimana bisa begitu? Kau harus memanfaatkan kepandaianmu itu, Ratanca. Dan sekarang ini kau mempunyai kesempatan yang sangat luas. Kau dekat sekali dengan Gusti Ramapati. Gusti Ramapati adalah seorang pembesar kerajaan yang mempunyai pengaruh kuat di Istana Majapahit. Kalau saja kau bisa menjadi tabib istana, maka hidupmu pasti akan berlimpah harta benda. Kau pasti akan hidup senang dan mewah seperti bangsawan-bangsawan Majapahit itu. Kau beruntung sekali, Ratanca. Hidupmu penuh dengan keberuntungan. Lain dengan aku ini tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Kau bisa belajar ulah kanuragan dengan pamanmu, Panji. Kau bisa menjadi seorang pendekar. Dan kalau kau mau, kau bisa melamar menjadi prajurit Majapahit. Aku tidak senang ilmu kanuragan. Ilmu apa itu? Aku seringkali takut melihat orang-orang berkelahi. Aku takut melihat darah mengalir. Lalu kau akan menjadi apa? Apa cita-citamu? Kau mempunyai bakat apa, Panji? Entahlah, Ratanca. Aku tidak tahu bakat apa yang kumiliki sekarang ini. Dan barangkali aku pun tidak mempunyai cita-cita yang jelas. Ya, untuk sekarang ini aku hidup apa adanya saja. Aku belum memikirkan soal itu. Sekarang ini hidup begini saja dulu. Aku sudah cukup puas bisa tinggal bersama Paman Kamandanu di lingkungan Istana Majapahit. Ngantuk sekali. Aku mau tidur, Ratanca. Tidurlah. Besok pagi kita harus bangun pagi-pagi untuk meneruskan perjalanan ke desa Manguntur. Pagi harinya, Ratanca sudah bangun lebih dulu. Dia segera membersihkan tubuhnya dengan air pancuran di belakang rumah. Dia kembali ke ruangan biliknya dan melihat Panji Ketawang masih tidur mendengkur. Ratanca geleng kepala melihat kelakuan sahabatnya itu. Panji, ayo bangun. Ini sudah siang, Panji. Lihatlah,
Prajurit-prajurit itu sudah menunggu di halaman rumah. Apa Ratanca? Ini sudah siang. Lihatlah, matahari sudah masuk melalui celah-celah dinding. Ayo kita berangkat. Semuanya sudah siap. Semuanya tinggal menunggu kau. Baiklah, aku akan membersihkan tubuhku dulu. Dan setelah itu kita makan pagi bersama-sama, barulah kita berangkat. Panji Ketawang melangkah dengan lesu ke halaman belakang. Setelah membersihkan tubuhnya, dia segera mengganti pakaian dengan yang bersih. Dan mereka makan pagi bersama-sama di ruangan serambi depan. Panji Ketawang memberikan beberapa uang kepeng perak kepada warga desa yang telah melayani mereka selama menginap. Dia heran ketika warga desa itu menolak pemberiannya. Tapi Ratanca segera menarik pundaknya dan mereka pun bergegas naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Warga desa itu tersenyum ramah melepaskan mereka pergi dari pagar halaman rumahnya. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyong loro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Rematik kuku sakit pinggang, encok rematik, minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok loro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mereka berkuda meninggalkan batas desa Jasun Wungkal. Menjelang tengah hari mereka sudah memasuki desa Kurawan. Mereka tidak berhenti untuk istirahat di desa itu, melainkan meneruskan perjalanan ke arah timur, menyusuri jempol kaki Gunung Anjasmara. Ayo Ratanca, cambuk kudamu. Kita sudah hampir sampai di Manguntur. Hiya. Sekarang mereka sudah memasuki batas desa Manguntur. Desa Manguntur letaknya bersebelahan dengan desa Kurawan. Mereka sama-sama terbaring di atas kaki Gunung Anjasmara yang senantiasa diliputi kabut sepanjang musim. Panji Ketawang dan Ratanca buru-buru menarik tali kekang kudanya ketika melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan. Maaf Pak, apa benar desa ini bernama Manguntur? Iya, benar. Kalian hendak kemana? Aku hendak pergi mengunjungi makam ibuku di desa Manguntur. Siapa nama ibumu? Apakah kau warga desa Manguntur ini? Kalau kau dapat menunjukkan di mana letak makam ibuku, aku akan memberimu upah 2 kepeng perak. Tahukah kau di mana letak makam ibuku? Aku lahir dan dibesarkan di desa ini. Tentu saja aku kenal seluruh warga desa ini. Coba katakan, siapa nama ibumu?
Aku pasti akan mengenalinya dengan baik kalau memang dia berasal dari desa Manguntur. Nama ibuku Nari Ratih. Laki-laki itu yang tak lain adalah pendekar syair berdarah, terkejut begitu mendengar Panji Ketawang menyebut nama Nari Ratih. Tapi buru-buru laki-laki itu menyembunyikan perasaannya. Kemudian dia tersenyum ramah. Oh, Nari Ratih. Iya, tentu saja aku dapat mengenalinya dengan baik. Kalau begitu, apakah kau yang bernama Panji Ketawang? Benar, Pak. Namaku Panji Ketawang. Aku sekarang tinggal di lingkungan Istana Majapahit bersama Paman Arya Kamandanu. Pendekar syair berdarah terkejut bagaikan disengat kalajengking hutan. Wajahnya menjadi merah padam. Tapi kali ini pun dia buru-buru berusaha menyembunyikan perasaannya. Baik Panji Ketawang, Ratanja, ataupun 4 orang prajurit yang mengawal mereka sama sekali tidak dapat melihat perubahan wajah laki-laki tersebut. Mereka kelihatan tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Panji Ketawang bahkan nampak sangat gembira karena ada seseorang yang telah mengenalnya. Oh, kalau begitu tentu hidupmu sekarang enak sekali, Panji. Tentu menyenangkan sekali tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Tentu saja. Ratanja sahabatku ini juga tinggal di Istana Majapahit. Kami bersahabat dengan baik. Nah, sekarang ayo tunjukkan di mana letak makam ibuku. Baiklah, mari, silahkan. Makam ibumu tidak terlalu jauh dari sini. Ayo, naiklah ke kuda bersamaku. Cepat, naik ke punggung kudaku. Kita berangkat bersama-sama. Baiklah. Awas kalau kau bohong ya. Aku mau pengawal 4 orang prajurit Majapahit. Kalau kau sampai berani berdusta padaku, pengawal-pengawalku itu akan kusuruh mengajarmu sampai babak belur. Oh, tidak, aku tidak akan bohong kepadamu. Ayo, pegang kuat-kuat. Kita berangkat. Ayo Ratanja. Ayo prajurit-prajurit, kita berangkat. Hia, hia. Ketawang terus memacu kudanya menyusuri sebuah jalanan kecil. Sementara itu pendekar syair berdarah duduk di belakangnya. Kali ini penampilan laki-laki bertampang dingin itu memang jauh berbeda. Hal itu memang disengaja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia menyembunyikan pedang kembarnya di balik lipatan pakaiannya. Setelah beberapa kali melewati tikungan jalan, akhirnya mereka memasuki sebuah halaman yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kemenyan. Ada sebuah rumah tua yang hampir roboh terletak di tengah-tengah halaman. Mereka segera turun dari kudanya masing-masing, dan mereka berjalan mengikuti laki-laki bertampang dingin menyusuri jalan setapak. Tak lama kemudian, Panji Ketawang melihat sebuah batu pipih yang ditancapkan di atas tanah. Nah, Panji, inilah makam ibumu. Inilah makam Nari Ratih ibumu. Benarkah ini makam ibuku? Mengapa tidak ada yang merawat makam ini? Banyak sekali semak belukar tumbuh di sekitar makam ini. Keadaannya sangat kotor. Benarkah makam ini makam Nari Ratih ibuku? Apakah kau tidak berdusta? Kalau tidak percaya, kau boleh menanyakan pada kepala desa.
atau kepada warga desa yang lain. Panji Ketawang segera berlutut di depan makam ibunya. Wajahnya menjadi murung dan sedih. Perlahan-lahan dia membuka bungkusan kecil, sementara Ratanja menyalakan api di atas tungku tanah. Panji Ketawang menaburkan setangki di atas tungku. Asap mengepul, dan asap yang berbau harum itu menyebar ke seluruh halaman. Panji Ketawang meraba batu pipih yang menancap di atas pusara makam ibunya. Ibu, maafkan aku, Bu. Baru sekarang aku dapat mengunjungi makam ibu. Selama ini hidupku terlunta-lunta. Selama ini aku hidup menderita. Aku tinggal bersama kakek tanpa ruang di lereng Gunung Welirang. Bu, jika aku mengenang ibu, maka aku hanya bisa meneteskan air mata. Hatiku sedih sekali setiap kali ingat ibu. Dan sekarang aku merasa sangat bahagia karena Sang Hyang Widi memberiku kesempatan untuk menengok makam ibu. Sekarang ibu tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah hidup senang bersama Paman Kamandanu di rumah kediamannya di lingkungan Istana Majapahit. Semua ini berkat doa restu ibu. Terima kasih, Bu. Dan lihatlah, aku tetap menyimpan batu nirmala ini. Kau masih ingat, Bu? Batu nirmala ini adalah mustika pemberianmu. Dan aku berjanji, aku akan tetap mengalungkan batu nirmala pemberianmu ini di leherku. Aku tidak akan melepaskannya barang sekejap pun.